Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mariani SPD. Saya guru di SDN Ciracas 03, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2021, angkatan ketiga di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan nama peserta PPG 2015 009 57240, nomor induk mahasiswa 200 113 6168. Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN. Berikut ini saya tunjukkan surat keterangan dari UHAMKA dan kartu ujian UKIN. Mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu penguji agar kedepannya saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini doanya dipimpin oleh Muhammad Rizky Fadila. Silakan, Nak, dipimpin. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa. Ya, terima kasih Rizky Fadila. Sama-sama, Bu. Ya, tadi Bu Yuli sudah mengecek daftar kehadirannya. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, sekarang Bu Yuli mau mengecek nih kesiapan kalian belajar. Coba posisi duduknya sayang, yang tegap. Ya, pakaiannya yang kurang rapi dirapikan. Ya, kerudungannya yang masih miring boleh dirapikan. Ayo. Kemudian siapkan alat tulisnya. Ya, sudah kelihatan kan gantengnya, cantiknya. Nah, coba sekarang kalian angkat kedua jari kalian seperti ini. Ayo angkat. Semuanya ayo, Tiara. Kemudian kalian letakkan di ujung bibir kalian seperti ini. Oke, sekarang kalian tarik ke belakang dan senyum. Senyum. Oke, terima kasih. Nah, semoga pelajaran kita diawali dengan senyuman ya. Jadi kalian lebih semangat lagi belajarnya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu Indonesia Raya. Ikuti dengan hikmat.
Ya, semoga lagu ini dapat menambah rasa nasionalisme kalian ya, dan membuat kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, sekarang Bu Yuli ingin bertanya, masih ingat tidak materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ingat Bu, pelajaran PKN Bu, sikap kerja keras dalam keberagaman. Ya, betul sekali Diki, kita belajar tentang PKN, sikap kerjasama dalam keberagaman. Nah, hari ini kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Setelah kita belajar hari ini, kalian dapat menganalisis cara menghemat energi listrik dengan tepat. Kemudian dapat membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Dan yang keempat, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Menurut kalian, bagaimana sikap anak yang terdapat pada gambar? Pemborosan listrik Bu. Ya, itu baik tidak sikapnya? Tidak. Dia sikapnya tidak baik karena melakukan pemborosan listrik. Contohnya pemborosan listrik apa sih yang anak tersebut lakukan? Menyalakan lampu di siang hari. Ya, Menyalakan televisi tidak dipakai. ya, menyalakan lampu di siang hari. Kemudian apalagi? Menyalakan radio. Menyalakan radio. Menyalakan televisi. Wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini kita belajar tentang cara menghemat energi listrik. Mari persiapkan dirimu dan kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menganalisis cara menghemat energi listrik. Globalisasi menyebabkan adanya perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka penggunaan energi listrik semakin meningkat. Semakin meningkatnya penggunaan semakin tinggi pula emisi yang dihasilkan. Dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dapatkah kalian menyebutkan peralatan elektronik yang ada di rumah kalian? Ya, betul sekali. Ada TV, kulkas, setrikaan, restoran, AC, dan masih banyak contoh lainnya. Itu semua dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Semua barang-barang tersebut harus kita gunakan secara bijak dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Anak-anak hebat, kenapa sih kita dianjurkan untuk menghemat energi listrik? Yang pertama, karena cadangan energi listrik terbatas. Yang kedua, pemborosan energi listrik dapat mengakibatkan pemanasan global. Yang ketiga, karena dapat menghemat biaya. Dan yang keempat, dapat melestarikan lingkungan. Adapun cara menghemat energi listrik yang dapat kita lakukan di rumah, antara lain, yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Jika sudah selesai menonton televisi, sebaiknya televisi dimatikan, jangan dibiarkan menyala.
Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan saat udara sedang sejuk. Yang ketiga, jangan biarkan pengisian daya seluler atau telepon terpasang di stop kontak semalaman jika baterai HP sudah penuh. 4. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya lampu yang lebih kecil. Dari semua itu, sebaiknya kita dapat memiliki sikap bertanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Dengan menghemat energi listrik, sama dengan menghemat biaya. Jadi, pengeluaran orang tua kalian untuk membayar tagihan listrik tiap bulannya menjadi lebih murah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat. Dari video pembelajaran yang tadi kita saksikan, informasi apa yang kalian dapatkan? Cara menghemat. listrik. Iya, betul, cara menghemat energi listrik. Contohnya apa aja ya? Membatasi waktu menonton TV. Iya, betul, membatasi waktu menonton televisi. Kemudian yang kedua, Tidak menyalakan lampu di siang hari. iya betul, tidak menyalakan lampu di siang hari. Kemudian apa lagi? Contohnya, Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. iya, Tidak. mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Ya, sekarang peralatan di rumah kalian yang menggunakan energi listrik, contohnya apa saja ya? TV, kipas angin, Kulkas, TV, cooker, kulkas, blender, setrika, tap, apalagi? AC, AC. Setrika. Kemudian apalagi informasi yang kalian dapatkan dari dari video tersebut? bijak dalam menggunakan energi listrik. Iya, betul, harus bijak menggunakan energi listrik. Maksudnya bijak menggunakan energi listrik seperti apa ya, Nana? Ada yang tahu? tidak boros, Bu. Betul, tidak boros. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak hebat? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global, Bu? Oh iya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pertanyaan yang bagus sekali. Coba dari kalian ada yang bisa menjawab tidak apa itu pemanasan global? Saya, Bu, Oh iya, Mutia coba menjawab. meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya pada atmosfer bumi membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Iya, betul sekali. Jadi, pemanasan global itu meningkatnya suhu udara ya yang diakibatkan oleh penggunaan energi listrik yang berlebihan ya. Jadi disebut dengan pemanasan global. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Tiara. Siapa saja yang harus menghemat energi listrik? Wow, pertanyaan bagus sekali, Tiara. Ayo, dari kalian siapa yang bisa menjawab, siapa saja sih yang harus menghemat energi listrik? Saya, Bu. Iya, Rizky. Semua orang tahu seluruh masyarakat yang menggunakan listrik. Iya, betul. Jadi yang harus menghemat energi listrik itu semua masyarakat atau semua orang yang menggunakan energi listrik, termasuk kita. Kita di rumah menggunakan energi listrik tidak? Menggunakan. Iya, menggunakan. Jadi kita juga harus ikut menghemat energi listrik. Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik? Ya, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana sih kita supaya orang-orang bisa ikut atau menghemat energi listrik? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Ya, Diki.
Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan membuat poster yang berisi ajakan hemat energi listrik. Iya, betul sekali. Ya, bisa karena poster itu salah satu Ajakan. ajakan atau gambar yang dapat menarik perhatian orang untuk melihat ya. Jadi poster itu karya seni yang memuat gambar dan berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Berikut ini Bu Yuli punya nih contohnya. Ini sebuah apa sayang? Yang tadi disebut Diki? Poster. Iya, ini adalah contoh sebuah poster. Di sini mengajak kita untuk hemat energi listrik. Ayo hemat energi. Ayo berhemat dimulai dari sekarang. Matikan listrik jika tidak digunakan, ya. Ini salah satu contohnya. Nah, kalian juga diharapkan untuk bisa membuat poster seperti ini untuk mengajak teman-teman yang lainnya juga ikut menghemat energi listrik. Nih, contohnya posternya ya. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di tempat umum. Jadi orang-orang bisa melihat. Ya, tugas kalian sekarang yaitu membuat poster. Ayo kita melakukan gerakan hemat energi listrik. Adapun kriteria poster yang harus kalian kerjakan yaitu menggunakan kalimat ajakan hemat energi listrik. Kemudian pentingnya hemat listrik. Contoh sikap hemat listrik, kemudian menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, posternya itu harus jelas, menarik, rapi, dan bersih, ya. Terus gambarnya menarik. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Kita mulai membuat poster dengan kriteria yang tadi Ibu sebutkan. Yuk, silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Siapa lagi? Sudah semua? Ya, Bu. Sudah? Kalau sudah semuanya, silakan posternya kalian tunjukin ke Ibu Guru ke layarnya. Coba. Selamat review ya, semuanya sudah selesai ya. Bagus-bagus. Nah, sekarang Bu Yuli minta satu dari kalian untuk mempresentasikan poster yang kalian buat. Siapa yang ingin mencoba mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, coba Mutia. Gambar poster hemat energi listrik. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Contohnya, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Nyalakan lampu seperlunya. Dan kurangilah penggunaan alat listrik. Ayo, mari kita berhemat energi listrik mulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mutia. Ayo tepuk tangan untuk Mutia. Siapa yang berani lagu hemat energi listrik? Boleh bareng-bareng kita nyanyi ya? Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Gimana? Kalian semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat ya, jadi tambah semangat. Ya, jadi kalian sudah paham bagaimana cara menghemat energi listrik? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah tahu juga cara bagaimana mengajak orang lain untuk menghemat energi listrik. Ya, menampilkan sebuah teks eksplanasi mengapa harus hemat energi listrik.
Siapa dari kalian yang ingin membantu Bu Yuli untuk membacakan teks eksplanasi tersebut? Saya, Bu. Ya, Tiara, silakan Tiara. Mengapa harus hemat energi listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan energi listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan antara lain: 1. Memilih peralatan hemat listrik, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi listrik. 2. Memahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas, HP, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Terima kasih Tiara. Sama-sama, Bu. Ya, nah tadi teks eksplanasi yang dibacakan Tiara ini terdiri dari berapa paragraf? Anak hebat. 4 Bu. Ya betul, ada 4 paragraf. Berarti ada 4 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Informasi apa yang terdapat pada paragraf pertama? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Iya betul Rizky. Hampir semua kegiatan manusia memerlukan energi listrik. Nah, kita bisa tahu nih informasi penting itu dari mana? Dari kata kunci atau kalimat utama ataupun gagasan utama. Coba sekarang lihat yang paragraf kedua. Informasi apa yang terdapat di paragraf 2? Dampak dari pemborosan energi. Iya betul, dampak dari pemborosan energi. Ya, apa sih dampaknya, Jaki? Meningkatnya suhu di bumi, Bu. Iya, atau pemanasan global. Iya betul sekali di Zaki, ya. Dampak dari pemborosan energi listrik, ya. Akibatnya apa? Pemanasan global. Kemudian yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga, informasi pentingnya ada yang tahu? Salah satu, Bu. Melakukan apa? Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Ya betul, Jaki. Dengan melakukan sikap hidup hemat, ya, hemat listrik, betul sekali. Kemudian yang paragraf terakhir. Saya, Bu. Ya. Apa sayang? Menghemat listrik dengan gerakan hemat energi. Iya. Menghemat listrik dapat menyelamatkan bumi kita, betul sekali. Nah, untuk jelasnya, Bu Guru akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya, serta yang lainnya. Berikut struktur teks eksplanasi. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Kemudian yang kedua adanya deretan penjelas. Yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Biasanya berisikan pandangan atau simpulan penulis. Nah, ini contoh diagram teks eksplanasi ya. Ini ada sebuah teks yang terdiri dari 4 paragraf. Kemudian kalian buat strukturnya. Nah, bagaimana sih tadi Bu cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Ya, yang pertama kalian baca teksnya.
baca teksnya dengan sesama ya. Baca secara keseluruhan. Menjawab pertanyaan dengan kata tanya untuk menemukan informasi. Siapa yang tahu? Kata tanya contohnya apa aja ya? Ada apa, kemudian siapa, kapan, di mana, terus bagaimana, ya. Nah, biasanya kata apa itu untuk menanyakan apa? Ada yang tahu? Untuk menanyakan suatu benda atau objek. Kemudian kalau kata siapa? Menanyakan seseorang. Kemudian kapan? Menanyakan waktu. Nah, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Nah, nanti kalian kerjakan tugas LKPD-nya yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang pertama, Saya, Bu. siapa? Muhammad Rafka. Kita hari ini belajar apa, Nak? Cara menghemat listrik. Mengajak masyarakat untuk menghemat energi listrik dengan membuat poster. Menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin memberikan tugas evaluasi menggunakan Quizy. Ya, kalian siap ya? Nanti Bu Guru share linknya di kolom chat. Kalau sudah Bu Yuli mulai, sudah? Ketiga ya. Oke, Bu Guru akhiri. Oke, selamat untuk Arsila, Tiara, dan Zeni. Ya, terima kasih. Di awal tadi kita memulai kegiatan dengan membaca doa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita juga tutup dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Nirbita, silakan pimpin doa. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nirbita. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih semua anak-anak hebat. Terima kasih Ayah Bunda yang telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.